Halo everyone, kembali lagi setelah sekian purnama. Gimana kabar sobat info semua? Jaga kesehatan ya teman-teman, karena cuaca memang lagi ekstrim. Siang panas, sorenya hujan. Tapi hal itu nggak berpengaruh bagi teman-teman yang kuliah di Unsia. Hujan atau enggak, tetap bisa kuliah karena di mana aja. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk dalam Selamat datang dalam siaran Infus, informasi Unsia, good news for everyone. Halo Cyber People, selamat datang di Universitas Siber Asia. Saya Anisha dan hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk jalan-jalan secara virtual ke rumah kita. Unsia memiliki kampus fisik yang modern di Jakarta, tepatnya di Jalan RM Harsono nomor 1 Ragunan. Di sini adalah pusat pembelajaran dan juga pusat inovasi. Yuk kita lihat ada apa saja di dalam. Selamat datang di Cyber Library. Ini bukan hanya sekedar perpustakaan biasa. Selain koleksi buku fisik yang lengkap, fasilitas utama kami adalah memiliki perpustakaan digital yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Jadi, walaupun kalian ada di rumah, sumber ilmu tetap ada di genggaman. Nah, ini dia jantung dari konten pembelajaran kita, Studio Multimedia Unsia. Disinilah semua video pembelajaran, webinar, podcast keren, dan juga event-event penting direkam dan diproduksi. Kualitas materi pembelajaran kalian adalah prioritas kami. Di balik layar perkuliahan online yang lancar, terdapat tim yang hebat pada ruangan IT ini. Mereka adalah pahlawan digital yang memastikan bahwa sistem dari pembelajaran ini lancar tanpa ada kendala 24/7. Jadi, kita bisa belajar dengan lancar dan juga nyaman. Sekarang kita ada di lantai 2 dan di sini adalah pusat para manajemen dan rektorat. Para pemimpin ini kemudian merancang strategi untuk masa depan terbaik Unsia. Nah, di sini juga ada ruangan untuk rapat di mana ide-ide besar terlahir. Naik lagi ke lantai 3, di sini adalah area para dosen dan tim akademik. Nah, para pengajar hebat kita ini merancang dan juga menyiapkan materi, kemudian melakukan riset dan juga berdiskusi agar dapat menciptakan sebuah experience belajar terbaik untuk kalian. Selain ruangan dosen, ini dia salah satu ruangan yang paling penting di Unsia, yaitu Online Meeting Room. Ruangan ini didesain khusus agar para dosen dapat mengajar dengan maksimal dan dapat melakukan VCon atau Virtual Conference. Aksesnya pun eksklusif dan hanya bisa dibuka menggunakan kartu khusus. Nah, selain itu, di ruangan ini dapat digunakan untuk pengujian secara online. Ruangan ini memastikan interaksi kalian dengan para dosen tetap prima dan ujian online dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, kita ada ruang lab dan seminar. Ruangan ini serbaguna dan sering dipakai untuk kegiatan pelatihan, workshop, dan juga event-event hybrid. Hal tersebut membuktikan bahwa Unsia dapat mendukung kegiatan tatap muka jika diperlukan. Universitas Siber Asia hadir dengan inovasi perkuliahan full online learning, disertai oleh visi misi menghasilkan lulusan berkualitas baik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi di era cyber society. Universitas Siber Asia
telah mendapatkan surat izin pendirian Universitas Siber pertama pada tahun 2019, mendapatkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020, hingga diresmikan pada tanggal 22 September 2020. Universitas Siber Asia memiliki 5 program studi yang telah sukses meraih akreditasi nasional BAT-PT dan internasional, yaitu European Agency for Higher Education and Accreditation. Di antaranya, program studi akuntansi, manajemen, sistem informasi, informatika, dan komunikasi. Universitas Siber Asia merupakan perguruan tinggi yang mengedepankan teknologi berkualitas dunia untuk pembelajaran jarak jauh dengan sistem synchronized dan asynchronized yang mudah diakses secara online kapan saja, di mana saja, dengan waktu yang fleksibel. Universitas Siber Asia menyajikan biaya pendidikan yang terjangkau serta didukung oleh tenaga pendidik yang sudah tersertifikasi, berintegritas tinggi, dan berpengalaman dalam bidangnya, demi menciptakan lulusan yang berkualitas. UNSIA, the first cyber university in Indonesia, has an important mission to provide good quality education at affordable price for Indonesian, any place, anytime. Indonesia is a good country, but to become a great country, we need to prepare for the future digital economy. Let's together prepare for the future. Thank you. Universitas Siber Asia sebagai perguruan tinggi jarak jauh digital yang pertama di Indonesia berkomitmen menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berkepribadian inovatif, mampu berkontribusi kepada kemajuan cyber technology development yang tidak terbatas ruang dan waktu. Mari bersama Asia Cyber University kita wujudkan Indonesia menjadi inovator cyber teknologi terdepan di Asia. Universitas Siber Asia terus mengembangkan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan akademik seperti perpustakaan digital, e-counseling, pembelajaran bahasa Korea, dan studio perekaman. Setiap mimpi besar dimulai dari seorang pemimpi. Selalu ingat, kamu memiliki kekuatan, kesabaran, dan hasrat untuk meraih bintang-bintang untuk mengubah dunia. Raihlah dengan segenap perjuangan. Mari wujudkan dengan bekal pendidikan. Bersama Universitas Siber Asia, mari menjadi mahasiswa, wujudkan mimpi dalam meraih kesuksesan. Developed countries are determined by the quality of their human resources. Human resources quality, mastering science and technology, has a major role in creating innovation, efficiency, and good management in the development of a country. Therefore, education is the main key to building superior human resources for the progress of a nation. Unfortunately, there are still many levels of society who have yet to have the opportunity to achieve higher education in Indonesia. This can be seen from the gross participation rate or APK of Indonesian higher education, which is still below 40%. The number of high school or vocational high school graduates and equivalent who continue to higher education is still lagging behind neighboring countries, such as Singapore and Malaysia, which have reached 80%, and South Korea, which has reached 98%. Factors such as technological, geographical, and economic barriers prevent many from pursuing further studies. Universitas Siber Asia, or UNSIA, is the first cyber university in Indonesia. It
presence of UNSIA was initiated by the idea of forming a cyber university in Indonesia that could provide access to higher education to all groups. This began with cooperation between Indonesia and Korea. Through two institutions, the Foundation for Advancing Science and Culture or UMIK and Hankook University Korea in 2017. Finally, in 2019, the Ministry of Education, Research and Technology granted the principal permit at the National Technology Awakening Day event in Bali, inaugurated on September 22, 2020, by the 13th Vice President of Indonesia, Profesor Kiai Haji Maruf Amin. Selamat kepada Universitas Siber Asia dan semoga peresmian ini dapat memberikan akses pendidikan tinggi. Asian Cyber University, I firmly believe that this institution of higher learning launched through collaboration between Indonesia and Korea. At that time, the government also introduced Professor Jang Yungcho as the first foreign rector in Indonesia. Located in Yogyakarta, UNSIA offers full online learning accessible anytime and anywhere. Currently, Universitas Cyber Asia has over 10,000 active students spread across the world. UNSIA is committed to making higher education accessible and affordable for all, helping students achieve their dreams and build brighter futures. UNSIA's achievements have also received recognition from national and international institutions. Among others, by achieving accreditation from BANPT, or the National Accreditation Board for Higher Education for the institutions, and all its study programs with excellence value and international accreditation from the European Agency for Higher Education Accreditation for the institution and its 5 undergraduate study programs, which are Management, Accounting, Information System, Informatics, Communication, and Information Technology. UNSIA is also preparing to establish an undergraduate program for distance learning study program, Korean language, and the master degree program of management to provide a variety of study programs options for the entire community. As a private institution that has a license as the first fully online university, UNSIA has also proven itself to be the first online university that has been accredited nationally and internationally. Learning that can be accessed anytime and anywhere, students are provides flexibility for those who want to improve their higher education, even in limited space and time. The global collaboration increases students' insight and knowledge to enjoy world-class learning from various teaching professors and practitioners from well-known national and foreign universities. By implementing a synchronous and asynchronous method through a learning management system or LMS, students can access learning materials that are delivered according to their abilities and time that can be adjusted to their needs. Learning materials in the form of PowerPoint and video learning, recorded in a studio with the latest technology, practicums with virtual lab, and unlimited learning resources are provided to facilitate student learning. Not only that, lectures are ready to provide explanations virtually in synchronous form, so that students can have a better understanding of the material presented. The Student Development Program is one of UNSIA's primacy that cannot be separated from the online learning process. Various on-site meeting programs, such as the Human Touch and Connection Program, UNSIA Homecoming, and Disnatalis are carried out to increase interaction and friendship between academicians of Universitas Siber Asia. Visits to various regions and countries are also one of the routine programs carried out to greet students spread both domestically and abroad. Furthermore, UNSIA students have the opportunity to take part in the International Mobility Students Program to increase their insight and academic abilities and hone-soft skills in the international community. UNSIA is also active in sending students to participate in the Campus Merdeka program and producing outstanding students
in the Certified Internship and Independent Study and SID program. Hello, this is Professor Joe, Asia Cyber University President, or Universitas Cyber Asia. UNSIA now fully accredited by BAMPETE, and every year, new students grow over 50% or above. Now, we'd like to move into second phase. Our professors, docents, and all staff, including me, are existing to serve our beloved students and to serve for the society and the country. For the purpose, we need to have ability for teaching and research of top quality. Through this effort, we aim to become top 10 cyber university in Asia or top 50 cyber university globally. Through this effort, we can satisfy all our stakeholders who support from heart from the beginning of the establishment of the cyber university. Please support UNSIA again, and we will do best our effort to become really respected university. Thank you very much. Terima kasih banyak. Today, Universitas Cyber Asia is taking a major leap forward as an integrated AI university, offering a forward-looking curriculum powered by smart technology and guided by industry experts. In the future, UNSIA will continue to be committed to providing access to quality and affordable online higher education for all levels of society, generating graduates with character, innovation, and IT reliability based on the nation's noble values, and realizing the dreams of the generation who want to have a better future. Let's be part of Universitas Cyber Asia. Oke, hai. Apa kabar semuanya? Selamat datang di UNSIA Talk. Nah, hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa istimewa. Dan cantik juga, sangat talenta dan juga pasti akan bisa memotivasi teman-teman yang ada di sana. Jangan lupa, hari ini kita UNSIA Talk, obrolan seru, bahasan bermutu. Baik, saya akan sapa dulu narasumber kita pada kesempatan kali ini. Namanya luar biasa cantik. Namanya adalah Ibu Dwitya Kirana Amri. Halo. Halo, Ibu apa Dita. kabar Ibu Dita? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kira kamu bilang Dita? Yes, ya itu nama panggilan Dita, nama panggilan dari kecil. Siap, oke. Jadi teman-teman, Ibu Dita ini ada hold a PhD in Engineering, in Innovation and Entrepreneurship di WMG University of Warwick, England. Nah, kalau misalnya yang penasaran nih gitu ya, kenapa kok PhD in Engineering? Padahal kalau kita lihat S2-nya adalah Master in Innovation and Entrepreneurship, sama di universitas yang sama, University of Warwick, England. Dan juga beliau memegang hold the Bachelor Science, betul ya? In Business and Management, right? Dari Brunel University, London, UK, First Class Honors. Wow, kita tanya dulu sama Budi ya. Gimana tuh ceritanya tuh, Bu Dita? PhD in Engineering, padahal tadi ada Social Science gitu ya di dua-duanya. How is it like that? Ya, itu emang unik ya, karena background S1 dan S2 saya itu sebenarnya Social Science background, Business and Management. Jadi kalau di Indonesia itu mungkin masuknya Departemen Ekonomi dan Bisnis seperti itu ya. Meanwhile S3 saya di Departemen Teknik Industri sebenarnya, Manufacturing Group, gitu, Warwick Manufacturing Group. Jadi keluarannya adalah PhD Engineering. Walaupun sebetulnya dasar penelitian saya tetap social science based. Jadi karena di Warwick Manufacturing Group itu adalah departemen yang multidisiplin, jadi dikatakan bahwa untuk men-engineer sesuatu kita membutuhkan multidisciplinarity, sehingga walaupun saya background dan researchnya social science, tapi keluaran saya adalah membantu inovasi engineering yang baru, sehingga PhD saya in engineering. Seperti itu. Looks complicated, right? Oke. Tapi hari ini kita nggak akan complicated banget ya, karena kita mau bicara atau ngobrol terkait dengan masalah
kuliah di luar negeri, ya, how can you achieve your dreams? Kalau ada teman-teman di sana yang mungkin punya mimpi untuk kuliah di luar negeri, nah, she's actually the expert. We're going to talk about that very soon. Dan saya juga izin mau tanya dulu ya, sebenarnya aktivitas beliau ini saat ini apa sih? Yuk kita tanya. Gimana Budi? Aktivitasnya apa saat ini? Jadi kalau aktivitas di kampus saat ini saya role-nya di University of Warwick sebagai dosen. Jadi saya asisten profesor, bidang saya innovation dan technology management. Jadi memang sehari-hari fokusnya 70% mengajar. Tapi selain itu, saat ini saya sedang mengambil challenge baru. Jadi setelah S3, intinya saya hobi banget belajar. Jadi saya sedang mengambil S2 lagi, tapi postgraduate diploma di pedagogi ya. Jadi curriculum design in higher education. Jadi bagaimana kita membuat kurikulum yang tepat guna untuk kuliah gitu. Jadi benang merahnya adalah sebenarnya saya baru belajar bahwa ternyata sebagai subject expert, sebagai expert sesuatu keilmuan, keahlian, belum tentu kita bisa mengajar dengan baik gitu. Jadi itu yang sedang saya dalami sekarang. Betul banget tuh ya, kayaknya di usia tuh butuh sekali ya. Nanti kita akan coba gali lagi dari Budita ya. Tetapi saat ini Budita sedang ada di Indonesia. Jadi kita culik sebenarnya di usia. Berapa lama di Indonesia nih? Kita udah di sini udah 3 minggu ya, hampir 3 minggu. Tapi nanti beberapa hari lagi sudah kembali ke UK karena sudah kembali beraktivitas. Jadi liburnya telah usai. Libur telah usai. Oke. Nah, berapa lama sih sebenarnya di England itu dari awal kuliah master kalau tidak salah ya? Oke, saya sebenarnya kalau di UK itu udah sejak S1. Dari lulus SMA itu ya di Brunel University London. Sebetulnya awalnya nggak pengen ke UK gitu. Awalnya pengennya ke Australia karena lebih dekat. Tapi ternyata kesempatan berkata lain, jadi saya ngambil jalur ke UK gitu. Di UK itu awal pertamanya 3 tahun, terus sempat kembali ke Indonesia, berkarya di Indonesia, terus dapat kesempatan sekolah lagi S2 dan S3 di Inggris. Jadi mungkin kalau di total dari S1 break sebentar, mungkin sudah hampir 10 tahun ya. Wow. Di UK. Soalnya saya ingat terakhir ketemu kapan ya, lama banget ya. Lalu kita ketemu kan saya main ke Rusia juga. Ya. Gitu. Jadi narasumber tetap kayaknya ya kalau lagi ke sini ya. Nah, terus kemudian saya juga mau tanya nih, mungkin teman-teman juga ingin tahu ya. Sebenarnya passionnya Budita ini kalau kita lihat kan innovation and entrepreneurship gitu loh. So, how passionate she is actually in that field? Wah, passionate banget. Karena sebetulnya dari background keluarga saya itu banyak entrepreneurs di keluarga saya. Jadi dan ternyata saya pelajari kalau entrepreneur itu kan ada myth bahwa entrepreneur is born. You're born to be an entrepreneur. Kamu lahir sebagai entrepreneur. Jadi DNA kamu tuh udah entrepreneur. Jadi kamu akan menjadi entrepreneur. Keturunan akan menjadi entrepreneur. Ternyata saya mau myth busting itu. Jadi entrepreneur itu bisa dipelajari, bisa sekolah menjadi entrepreneur. Makanya itu yang saya kayaknya jalan yang bikin saya selalu penasaran. That's my curiosity. Bagaimana cara kita bisa membuat orang itu lebih entrepreneurial. Jadi itu puzzle yang sampai sekarang masih saya kulik-kulik terus. But why study innovation and technology in England? Kalau harus jauh-jauh ke Inggris itu awalnya tuh gimana sih? Oke, it's a good question. Karena sebenarnya waktu lulus S1 terus berkarya di Indonesia, saya mencari kesempatan untuk sekolah di Indonesia sebetulnya untuk S2. Bahkan sempat konsul ke Bu Meta juga. Kalau di UI waktu itu Bu Meta sedang S2 seperti apa, terus pembandingan dengan berbagai kampus-kampus Indonesia. Tapi memang di Indonesia ini sayangnya belum ada spesifik mempelajari keilmuan entrepreneurship. Jadi it's not about being an entrepreneur, but jadi mempelajari keilmuan sainsnya, entrepreneurship sainsnya, innovation itu seperti apa. Jadi teori-teorinya seperti apa, fondasi keilmuannya seperti apa gitu. Dan ya adanya di luar negeri gitu. Dan UK terpilih karena it's familiar. Karena saya S1 di sana dan ya kalau boleh pilih antara Amerika, Australia atau UK, sebetulnya ada semua, cuman UK itu karena familiarity aja sih. Gitu. Dan UK, berarti sekarang dialeknya sudah English British gitu ya Budi? Kayaknya enggak ya, karena mungkin Inggrisnya udah terbiasa American English, jadi walaupun udah lama di UK nggak ada
nggak bisa terlalu berubah gitu. Tapi anak saya ya British banget. British banget ya. Oke. So kita move on lagi. Sebenarnya pengen tahu nih ya teman-teman ya, challenge utama nih yang hadapi sama Budi pada saat pertama kali belajar di luar negeri itu kayak apa sih? Ya oke. Kalau pertama kali belajar di luar negeri itu waktu saya S1 ya. Jadi lulus SMA di Indonesia, langsung ke luar negeri dealing dengan komunitas internasional. I think challenge pertama adalah imposter syndrome. I don't know kalau kalian tahu imposter syndrome. Itu adalah di mana kita merasa kita selalu kurang dibandingkan orang lain gitu ya. Karena mungkin sistem belajar di Indonesia itu sangat one way ya. Kita jadi menerima informasi diserap, lalu setelah itu kita coba tes apakah kita bisa keilmuan itu atau kita bisa subjek itu gitu dengan ujian, dengan berbagai cara mekanisme. Meanwhile di Inggris itu banyak hal-hal yang berhubungan dengan ambiguity. Jadi ambiguitas keilmuan. Jadi kita disuruh berpikir lebih kritis, lebih beropini walaupun nggak peduli opininya benar atau salah. Yang penting kemukakan pendapat seperti itu. Jadi itu yang mungkin challenge awal yang bikin kaget. Oh oke, saya harus berbicara di depan orang banyak. Takut salah, kalau salah nanti dijudge nggak ya, seperti itu. Jadi melawan rasa takut dan rasa imposter syndrome itu kayaknya challenge awal yang paling saya ingat ya waktu itu ya, pertama kali menginjak di kelas di UK itu. Wow, oke, imposter syndromes. But is it apakah ada perbedaan sistem pendidikan nih Budi nih di Indonesia dan juga di Inggris nih yang sekarang mungkin yang paling terasa gitu loh, karena kan juga kan sempat di Indonesia juga dan sekarang menjalani kehidupan di Inggris dan juga anak-anak kan di Inggris juga kan ya, anak-anak kan sekolah juga di Inggris juga. What's actually the big difference about that? The biggest thing yang paling berbeda adalah itu tadi dituntut untuk critical selalu gitu. Jadi nggak cuman sebatas analytical. Kalau analytical kan kita melihat informasi, kita analisa, oh kesimpulannya apa. Kalau critical itu kita harus lebih beyond dari analisa gitu. Jadi itu yang saya rasa banyak yang itu challenging buat banyak, apalagi mahasiswa-mahasiswa saya yang datang dari Indonesia ya, yang sekarang saya ada beberapa mahasiswa yang saya bimbing juga yang dapat beasiswa gitu, mereka ke UK. Mereka selalu bilang sama saya, gimana sih caranya buat critical thinking ini tuh, critical thinking ini barang apa sih gitu. Itu yang kayaknya paling berbeda. Jadi di Indonesia itu sistem pendidikannya kita memang masih sangat konvensional ya Bu Meta ya, yang banyak hafalan, terus ujian itu lebih mengetes memori daripada ide atau opini gitu, atau menstruktur suatu pendapat dengan cara yang jangan cara yang sistematis seperti itu sepertinya di sistem pendidikan Indonesia itu masih belum terasa dengan baik gitu. Minimal di sana sudah dituntut seperti itu. Seperti anak-anak saya dari kelas 3 SD sudah harus menulis bebas gitu. Dikasih briefnya cuma satu kalimat, you have to write something dari satu kalimat itu. Kayaknya kalau siswa-siswa Indonesia masih kesulitan untuk karena mereka butuh lebih butuh guidance yang sangat template dan guidance yang sangat detail gitu. Kalau misalnya kurang detail gitu, khawatir takut salah gitu. Minimal kalau di sana itu write a story about flowers and sun. Nggak dikasih tahu karakternya harus seperti apa, genrenya apakah horror atau happy atau apa gitu. Pokoknya just write it, free write gitu. Dan itu orang Indonesia saya dapati itu kesulitan gitu, kayak ini nggak jelas ininya instruksinya gitu. Nah itu kayaknya teman-teman kalau mau bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa di luar negeri nanti, kalau misalnya dapat kesempatan kuliah di luar negeri, terbiasalah untuk lebih kreatif dan kritikal dan hilangkanlah itu takut salahnya atau malu gitu, atau malu kayak stigma gitu ya, aduh kalau gini takutnya begini, kalau saya nanti gitu ya. Will I sound stupid gitu kan. Banyak yang seperti itu ya itu yang membedakan gitu, karena di sana kita di encourage bersuara walaupun salah atau enggak itu belakangan, yang penting just say something dulu gitu. Okay. Jadi sebenarnya kayak apa yang paling pola belajar kayak apa nih yang paling efektif, like for example gitu ya, untuk bisa tadi adapt dengan pola pikir free critical thinking and creative yang ada di UK for specifically. I think sekarang
teman-teman generasi muda yang sekarang ini lebih challenging daripada waktu generasi saya ya. Generasi saya itu kita misalnya membaca buku, kita bisa baca buku, kita pilih sendiri atau rekomendasi dari teman. Terus kita baca koran, itu dengan berbagai macam opini yang berbeda-beda. Meanwhile sekarang kita melawan namanya algoritma. Apalagi teman-teman yang sangat social media, terkikislah critical thinking-nya. Karena algoritma media sosial itu membuat teman-teman hanya melihat berita yang teman-teman sukai saja atau setuju dengan opini Anda gitu. Meanwhile, I think one of the langkah konkret yang bisa dilakukan teman-teman anak muda sekarang adalah hapus cookies dan algoritma secara berkala. Jadi you can see two sides of everything. Kayaknya critical thinking itu dasarnya adalah bisa mensintesa pendapat yang berbeda dari berbagai sumber dan membuat opini sendiri based on sintesa itu gitu. Dan kayaknya itu penting banget. Jadi mungkin untuk melatih apa? Banyak baca yang non social media seperti koran, kembali lagi baca buku, baca jurnal seperti itu. Dan mengambil kesimpulan sendiri tanpa takut salah atau tanpa dengar influence dari orang lain gitu. Coba melatih itu it's hard. Yes, I know that. It's very hard. Tapi that's what we do in the UK. Itu yang kita lakukan. Dan memang dituntut untuk seperti itu. But it's like the reading habits right now. Yes, it's not reading really, habits. Yeah. Reading habits. Let me tell you betapa pentingnya itu. Dan apapun yang dikatakan di luar sana tentang, saya kan belajarnya teknologi ya. Apapun yang dikatakan di sana tentang AI akan membantu kita lalalala. Kalau misalnya kita kemampuan literasinya atau kemampuan membaca dan mencerna apa yang dibaca itu berkurang, sudahlah kita akan kalah dengan negara-negara lain. Seperti itu, Bu Meta. Oke, wow, makin seru kan ya? Nah, Halo! Untuk teman-teman di luar sana yang ingin menjadi mahasiswa Universitas Siber Asia, silahkan gunakan kode referral Unsia TV agar mendapatkan potongan sebesar Rp300.000. Ayo, tunggu apa lagi? Bangun masa depan bersama Unsia. saya juga mau punya pertanyaan nih. Oke, kita tanya sedikit kulik ya terkait dengan pasti ya selama 10 tahun gitu kan ya. Ada yang masa senang, masa tidak senang gitu, the hard way, the good way. Mau tahu ya sama Mbak Dini, kira-kira what is actually the hardest time gitu selama Mbak Dini itu kuliah di luar negeri begitu ya. Apa yang masa yang paling berat sendiri tuh untuk dihadapi? Oke, itu setiap stage ada yang berbeda-beda ya. Yes. Waktu S1 karena masih umur berarti 18 tahun saya pergi dari rumah gitu. Yang pertama kali ya, yang challenge yang paling berat adalah homesick. Kangen rumah, kangen ibu, kangen bapak, kangen saudara-saudara, kangen dimasakin. Itu homesick. Tapi kayaknya semua teman-teman yang merantau pasti merasakan itu gitu, kangen rumah. Dan itu it's a real mental issue itu, homesickness itu, loneliness. Challenge pertama, jadi melawan itu. Pada saat S2, challenge-nya adalah juggling waktu. Karena waktu saya S2, saya sudah punya anak, masih kecil-kecil, harus kuliah full time. Challenge-nya adalah gimana caranya keep up sama tugas, keep up sama tuntutan dosen dan lain-lain. Meanwhile, anak-anak masih diperhatikan gitu. Jadi challenge-nya kayaknya lebih ke ya itu ya, balancing between personal sama tuntutan studi seperti itu. So, pernah nggak sih pernah merasa I want to give up from everything, mau nyerah aja gitu loh, karena kayaknya ini kayak aduh berat banget nih gitu, udah segala macem gitu kan ya, play role juga kan, ada becoming a mom, becoming a student, kemudian mungkin lecturers and everything. Have you ever feel like that before? Of course, I'm human, I'm not a robot. Yes, pasti kita punya feelings gitu, dimana kita selalu ngerasa why am I doing this gitu ya. Sorry, kayak kadang-kadang kalau di saat paling susah, apalagi kalau tugas itu lagi numpuk gitu, nggak usah kemarin deh, sekarang aja. Saya sering bertanya lagi, udah selesai S3 tuh saya S2 lagi gitu kan, ngapain sih duit ya gitu, cari ini aja gitu. Pernah banget Mbak, apalagi di S3 itu saya udah berkali-kali mau nyerah. Susahnya minta ampun, apalagi saya waktu S3 itu lagi masa COVID juga ya. Jadi penelitian itu susah banget. Tapi you just keep going. I think merasa belajar itu
susah memang gitu, bukan jalan yang mudah itu. Memilih untuk sekolah itu susah. That's what set us apart from people that don't go to school, karena kita berhasil melewati suatu hal yang sulit gitu. Dan memang sulit, nggak ada cara yang gampang. Belajar itu memang harusnya sulit gitu. Karena the only way you learn, Mbak, based on my experience, is when you go out of your comfort zone. Kalau kita keluar dari zona nyaman, baru kita akan belajar dan mendapatkan sesuatu yang valuable gitu. Kalau misalnya kita masih di comfort zone aja, ya kita dapat sih sesuatu gitu, tapi tidak sebanyak kalau kita keluar dari zona nyaman. Jadi pada saat saya menghadapi kesulitan, either itu stuck penelitian atau pekerjaan yang bertubi-tubi sampai mau nyerah rasanya, saya selalu bilang, yeah, this is me going out of my comfort zone, this is my learning zone, so I'll just keep pushing forward sampai comfort zone saya menjadi lebih besar. Wow, keren ya. Give up, comfort zone, out of the comfort zone, something like that. So, I just wondering, apakah memang yang membuat Badi itu bertahan juga karena ekosistem yang supporting, like for example family, like for example, or maybe like a college, at the university, so that makes you keep moving. Of course, like yeah, I think faktor yang sering mungkin kita take for granted, mungkin makanya saya nggak kepikiran sampai Mbak Meta push it to me. Yes, actually itu take for granted ya, karena kita punya selalu kita butuh orang-orang yang support kita di sekitar kita. Of course family itu harus mendukung pertama kali. Bukan berarti kalau family nggak mendukung kita nggak bisa belajar. Tetap bisa belajar, tapi it's helpful that we have a family that yang mendukung. Yang kedua, kalau di University of Warwick itu kita punya values di mana mental health students itu jadi nomor 1 gitu ya. Dan itu penting sekali gitu. Jadi kita sebagai dosen, malah saya ini di training untuk jadi mental aid first aider gitu. Jadi kita bisa men-spot jika ada mahasiswa kita yang terlihat berubah atau seperti apa gitu. Jadi kita bisa intervensi saat itu juga. Kita juga punya layanan konseling misalnya seperti itu. Dan yang selalu digaungkan adalah sebagai students tidak seharusnya kita merasa sendiri, karena it takes a village to raise a child, kan pernah dengar gak? It takes a village to raise a child. Exactly. Kita sebagai student, kalau kita mau menjadi student yang efektif dan sukses secara profesional, memang harus didukung sama village di sekitar kita supaya kita bisa terus resilient menghadapi cobaan-cobaan belajar yang pasti akan selalu ada gitu. Jadi waktu itu saya dibantu banyak sama personal tutor. Jadi kita punya sistem namanya personal tutor, pembimbing akademik ya kalau di sini ya gitu. Dan memang fungsi itu berjalan gitu ya Mbak Meta ya, fungsi itu berjalan. Jadi seminggu sekali kita selalu ngobrol apa kesulitan kamu, kira-kira barrier-nya apa yang bisa kami bantu, seperti itu. You come to the tutor or the tutor comes to you? We set up meetings yang kita agree sesuai kebutuhan. Misalnya kalau sebenarnya sebulan sekali, tapi kalau memang dirasa dibutuhkan bisa seminggu sekali, tergantung sedang menghadapi kesulitan apa. Dan personal tutor ini berbeda dengan supervisor project kita atau karena memang gak bisa sama orangnya. Karena kalau misalnya kita punya masalah sama supervisor terus kita ngobrolnya sama siapa. Ada juga selain itu personal tutor punya bimbingan counseling yang memang psikolog profesional. Jadi kalau misalnya kita memang punya mental health issues akan di-refer ke psikolog di kampus itu dan everything's free. Jadi one of the good things about kuliah di luar negeri, walaupun nanti kalian menghadapi homesickness atau loneliness atau imposter syndrome atau apapun, percayalah bahwa dukungan ekosistem itu ada di kampus itu, tinggal kita manfaatkan saja dengan baik sebenarnya tuh. Keren banget. Catat ya tadi ya. Mudah-mudahan dicatat sama teman-teman ya. Oke. Nah, last but not least ada beberapa pertanyaan lagi sebelum kita come to the end begitu ya. So, ini lebih kepada kayak tips dan pesan nih. Jadi kita punya teman-teman mahasiswa nih, Kak Di, kita bilangnya Kak Di ya, dari Sabang sampai Merauke, and then we also have like students in 15 countries outside Indonesia, ada 15 negara di luar Indonesia, dan rata-rata like 75% of them is actually workers. Jadi mereka tuh rata-rata adalah pekerja, baik itu pekerja sebagai PMI ataupun pekerja di bidangnya masing-masing. Nah, do you think buat mereka tuh masih bisa bermimpi atau punya keinginan untuk kuliah di luar negeri? That's the first thing. And then apa yang harus mereka siapkan, both mentally, maybe academically, or maybe administrative, yang bisa mereka siapkan before they decided to go abroad? Oke, kalau pertanyaan pertama, apakah
masih bisa bermimpi? Wow, itu obvious question, yes gitu. Saya waktu S2 itu udah punya anak malah 2 gitu, nothing stopping you. Jadi itu obviously yes, of course gitu. Yang kedua, persiapan apa? Satu, research soal negara yang mau kita datangi, ya, dan kampus tujuannya, dan fokus. Karena setiap negara dan kampus itu punya requirements yang berbeda-beda, ya. Jadi fokus, jadi dikerucutkan negara mana dan kampus mana yang mau dituju, lalu pelajari dan dalami kira-kira requirements yang mereka butuhkan apa, dan coba kita penuhi pelan-pelan gitu ya. Yang kedua, itu kan jalur penerimaan kampusnya. Yang kedua adalah carilah beasiswa. Jadi di kampus luar negeri, selain beasiswa yang tersedia di dalam negeri, ya kita udah sama-sama tahu ada LPDP, dan kalau misalnya dosen dan segala macam ada jalur BPI dan Budi dan segala macam. Tapi di kampus-kampus luar negeri itu juga ada beasiswa-beasiswa S2 maupun S3. Itu kita pintar-pintar harus mencari kesempatan-kesempatan itu. Ada beasiswa partial, misal 50% tuition fee dipenuhi, atau kita bisa 50% partial terus sambil bekerja juga nanti di sana untuk pembiayaannya. Carilah, you have to do your own research ya tentang ini, harus cari-cari info. Terus yang ketiga, kumpulkanlah pengalaman berorganisasi atau volunteering work. Atau hal-hal di luar pekerjaan sehari-hari, dan itu sangat membantu saat kita menulis personal statement dan esai ya, karena kita butuh esai untuk mendaftar ke kampus luar negeri. Apalagi kalau setahu saya nggak tahu kalau kampus di Asian countries, tapi kalau di Australia, Amerika, UK, or European countries pada umumnya kita butuh namanya personal statement, dan itu sangat membantu jika kita bisa bulk up dengan pengalaman di luar S1, pengalaman S1 kita ataupun pekerjaan kita seperti itu. Wow, oke. Luar biasa. Mental tips sudah, academic tips, administrative, even scholarship tips. Berarti sudah ada ya. So, the last question would be, so what will you do next? Okay, wow. I mean like this one. Kan sudah 10 tahun nih di UK. Apakah pernah berpikir misalkan untuk back for good, like for example, or maybe not now because I want to blah 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 something dulu gitu, kamu persiapkan. Mudah-mudahan nanti persiapannya untuk kemajuan masa depan Indonesia nantinya khususnya. Berat ya teman-teman, khususnya. berat sekali Tadi kan terkait pertanyaannya. pedagogi ya, memperbaiki mungkin, memberikan contribution, maybe something that. But what's actually your next plan in the future? My goal in life, sebenarnya kalau ini personal sekali pertanyaannya, tapi my goal in life is to be memberi kebermanfaatan yang besar. Itu goal saya, dan saya rasa ini bisa terjadi di mana saja, dari mana saja gitu. Jadi memberikan kebermanfaatan itu kan definisinya macam-macam dan luas gitu. Jadi itu akan selalu menjadi goal saya, di mana saya bisa memberi manfaat, di situ yang saya akan berada, Pak. Oke. Dan Unsi akan selalu menunggu Mbak Dita di kesempatan-kesempatan berikutnya. Dengan So senang hati. thank you very much for coming today. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah stay tune dan juga sudah mendengarkan begitu ya obrolan santai kita pada hari ini. Dan jangan lupa kita akan ada topik-topik lanjutan lagi di Unsia Talk, obrolan seru, bahasan bermutu. See you then. Bye-bye.